Halo orang baik. Nah, tahu Lo Keng Hong? Nah, investor kawakan yang konon merupakan Warren Buffett Indonesia, minggu lalu itu diliput di salah satu portal website berita, bisnis.com. Nah, beliau mengatakan di situ, lebih baik saya tidak membeli Unilever dan lebih baik saya membeli saham bank ini. Saham bank apa yang dimaksud oleh beliau? Kita cek kali ini, episode kali ini, bank apa yang dimaksud oleh Lo Keng Hong. Siapa tahu kita bisa ngikutin jejaknya. Let's go. Nah, jika kita baca di artikel tersebut ya, Pak Lo Keng Hong menilai sulit untuk mencari wonderful company dengan valuasi yang pas. Jadi, pria yang biasa disebut dengan Warren Buffett asal Indonesia ini mengungkapkan sulit untuk mencari wonderful company dengan harga yang tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Kata-katanya exactly seperti ini. Ada wonderful company seperti Unilever, tapi valuasinya sangat mahal. In term of price to book atau PB, atau price earning ratio, mahal sekali, atau PE. Saya belum berani belinya, katanya. Dalam talk show bertajuk The Art of the Value Investing seperti dikutip. Nah, si Om Lo Keng Hong mengatakan dia lebih berani membeli saham bank yang dengan aset di atas 200 triliun, tapi harganya di bawah harga pasar alias lagi diskon. Tapi sayangnya, dalam wawancara tersebut, dalam acara The Art of Value Investing yang diajarkan tersebut, beliau tidak sempat menyebutkan saham bank apa yang dimaksud. Maka kita cari tahu nih, ya kan? Dari artikel yang sama, ya, dari bisnis.com, mereka menelusuri bahwa bank yang dimaksud kemungkinan besar adalah Bank CIMB Niaga, yaitu bank yang dengan aset di atas 200 triliun dan mempunyai price book value di bawah 1 alias 0,5 atau 0,4. Artinya, kata beliau, dengan aset 200 triliun mampu meraih laba atau profit sebesar 2T. Oke, nah sekarang kita kan sudah mengetahui informasi-informasi yang dibutuhkan. Kita tinggal cek bank-bank besar yang memiliki aset di atas 200T dengan PBV di kisaran 0,5 atau 0,4 ya. Jadi dari penelusuran dari beberapa website, kita bisa menemukan bahwa CIMB Niaga atau BNGA saat ini memiliki aset sebesar kira-kira 270-an triliun dengan PBV sekitar 0,5 ya. Jadi secara fundamental ataupun lebih tepatnya secara value investing, BNGA sudah memenuhi syarat untuk dibeli untuk jangka panjang versi Pak Lo Keng Hong tadi ya. Namun untuk timing the marketnya, mari kita lihat secara teknikal. Nah, oke, kita ke Bank Niaga BNGA. Nah, sebelum itu seperti biasa kita ganti dulu ininya, warnanya. Nah, kita bisa lihat di sini adalah chart Bank Niaga atau BNGA ya. Kita bisa lihat secara garis besar sebenarnya Bank Niaga sedang konsolidasi dan sideways besar secara garis besar ya. Sesudah pernah berada tertingginya sekitar 1.500-an, sekarang berada di sekitar 900-an dan pernah jatuh kemarin ke 500, berarti diskon 60% waktu itu ya. Nah, kalau misalnya kita pengen membeli BNGA ya, kita lihat secara daily dulu ya, bahwa dalam secara daily kita bikin dulu garis support dan resistennya. Oke, mari kita cari let's say this one. Oke, ini garis supportnya, kemudian kita bikin garis resistennya over here. Nah, oke, jadi secara daily ya, secara majornya kita bisa lihat bahwa garis supportnya itu berada di area 870, sementara resistennya sekarang sudah mendekat di 995 sampai 1000 ya. Tapi secara minor ya, mungkin ya, kita bisa lihat mulai ada reversal sign di minornya. Ya, di sini supportnya dan di sini resistennya. Ya, kita bisa lihat bahwa si Bank Niaga atau BNGA sedang berusaha untuk reversal ya dari kejatuhan kemarin. Jadi yang di sini jatuh gila-gilaan ya, turun terus, kemudian sekarang mulai ada reversalnya dengan resist terdekat di 995 atau 1000 dan target swing mungkin bisa ke 1070. Nah, idealnya jika kamu pengen membeli, jika Anda pengen membeli BNGA ya, idealnya secara
short termnya mungkin Anda bisa mulai cicil di 940 atau 950 ini. Tapi kalau misalnya pun mau bersabar, mungkin bisa nunggu di 875, 880 atau 900. Level-level ini adalah level-level yang paling ideal jika mau bersabar ya. Jadi level di sini deh. Ya, area-area di sini 870 sampai 925. Ini adalah area-area yang ideal untuk menunggu masuk ke BNGA. Ingat, ini ceritanya Anda pengen beli Bank Niaga, BNGA untuk value investing, artinya untuk long term. Jadi kalau misalnya hitungan PBV tadi 0,5, artinya si Bank Niaga punya spare 50% kira-kira ya. Kalau misalnya saya salah, tolong dikoreksi. Kira-kira 50% untuk naik. Artinya target profit, target kenaikannya si Bank Niaga sendiri mungkin di 1.500 lagi atau sampai ke 1.800. Nah, biar yakin, coba kita lihat secara weekly ataupun monthly. Karena kita sifatnya pengen investing long term, makanya kita lihat secara monthly. Oke. Nah, secara monthly kita bisa lihat di sini ya, Bank Niaga pun memang sideways gila-gilaan dengan resisten kira-kira di sini 1.200 ya. Dan support di, ya kita masih sama di sini kayaknya. Wah, 500 kayaknya mungkin ke 500 udah susah dapet ya. Tapi yang jelas mungkin di area sini tadi juga ya, 800 sampai ke 900-an memang ya. Jadi tetap di daerah-daerah sini. Nah, di sini daerah-daerah sini 790 sampai ke 850. Jika teman-teman sabar menunggu area sini jika dikasih ya. Tapi jika memang sudah pengen langsung beli ataupun pengen langsung menyicil dulu kasih DP ya, kita kembali ke daily chart tadi ya. Mungkin teman-teman bisa cicil dari 900 perak ke 950 ya dari sini. Oke, ingat ya, Anda beli untuk long term bukan untuk short term ya, dengan target kalau misalnya short termnya ada di 1.200 tadi kalau nggak salah, berapa? 1.050 ya, sampai ke 1.200 ini ya. Nah, tapi untuk short term ekspektasinya adalah double mungkin ya. Dengan PBV seperti itu mungkin bisa ke 1.500 ataupun 1.800. Let's see. Kembali lagi ke monthly chart ya, kemungkinan ya benar ada potensi jika memang dia si Bank Niaga BNGA mulai disadari sudah kemurahan dan mulai diburu, harga akan kembali ke harga wajarnya berada di 1.800-an di sini. Area-area sini. Jadi 1.700 sampai 1.900. Jadi anggapannya adalah 1.800-an. Nah, ini adalah Bank Niaga. Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau berada di Bank Niaga, ingat sekali lagi, ini adalah investing. Jadi bukan berarti Anda beli besok nunggu kok nggak naik-naik, nggak bisa ya guys ya. Ini adalah value investing. Jadi strategi beli saham pilihan ala Lo Keng Hong. Oke ya. Nah, kemudian sebenarnya selain Bank Niaga, saya juga menemukan satu lagi bank besar yang memiliki aset di atas 200 triliun dengan PBV 0,4. Yang saya temukan adalah saham Panin Bank atau PNBN. Jadi total aset Panin Bank yang saya temukan tercatat sebesar 205 triliun per bulan Maret kemarin ya. Sebelumnya 211 triliun. Jadi secara value investing ini juga masuk dalam kriteria Pak Lo Keng Hong tadi untuk sebagai wonderful company yang dengan valuasi yang murah karena PBV-nya cuma 0,4. Ya, kita lihat di sini. Nah, mari kita cek lagi teknikalnya. Oke ya, PNBN atau Panin Bank. Ini adalah monthly-nya. PNBN secara monthly kita bisa bikin garis supportnya. Kita bikin garis supportnya dari sini ke sini. Nah, PNBN sebenarnya secara monthly itu berada di area-area supportnya sudah. Secara major loh, major dari tahun 2005. Ya, tahun 2005 sampai sekarang ini 2021. Jadi jika PNBN berada di area 700 sampai 750 ini, ya secara monthly ini udah boleh Anda consider untuk beli. Ingat, beli untuk investing, bukan beli untuk trading ya. Nah, mari kita lihat secara daily-nya.
Nah, daily-nya terlihat sekali ya, Panin Bank ini downtrend gila-gilaan sehingga sebenarnya tidak begitu menarik, ya kan? Kita bisa lihat resistennya mungkin bisa begini, ya. Terus kita bisa lihat bikin supportnya mungkin bisa begini. Nah, exactly di sini. Jadi kalau misalnya memang ya di sini juga ada ya, di sini juga ada support di sini sekitar 725, kira-kira di sini deh. Nah, di sini 725 sampai 715. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ya PNBN atau Panin Bank ini punya kesempatan masih turun sekitar dari sini ya, dari harga hari ini tuh 750 turun sampai ke 715 ataupun ketemu di harganya major monthly tadi. Major monthly tadi berapa ya? Di berapa? 700 ya, 69 700. Oke. Jadi sudah dekat sekali. Jadi kalau misalnya PNBN turun lagi dari 750 harga sekarang ke 700, ini adalah area-area untuk Anda nyicil beli secara value investing, ya. Value investing dan technical analysis yang di combine untuk timing the marketnya. Jadi PNBN bisa kita consider sebagai saham untuk diinvestasikan versi value investing ala Lo Keng Hong yang disebut dengan tadi bank besar dengan aset 200 di atas 200 triliun dan PBV kisaran 0,4 0,5. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa mungkin Panin Bank ini di area segini, jika suatu titik dia akan reversal dan breakout, tidak menutup kemungkinan dia jika memang kembali ke last height-nya berarti di 1200-an. Jadi ada spare sekitar ya I think sekitar 40% ada ya. Jadi I think is a good opportunity also gitu loh. Jadi jika teman-teman memang pengen berada di saham-saham pilihan ala Lo Keng Hong dikombinasikan dengan technical analysis, nah ini adalah salah satu contoh cara untuk masuk di saham-saham yang dimaksud. Oke. Nah, sekarang kita sudah mengevaluasi potensial bank yang dimaksud. Satu, BNGA, Bank Niaga, CMIB Niaga. Yang kedua, Panin Bank, PNBN ya. Nah, kita tinggal menyesuaikan dengan trading plan ataupun investing plan dari masing-masing pribadi Anda. Jadi, kita tinggal melakukan, kita punya trading plan, investing plan, tinggal kita alokasiin dana kita untuk masuk pada level-level yang kita rencanakan. Oke? Sukses untuk semua.